Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan dan bukan pembenaran. Sekali lagi, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya untuk bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang dengan penuh penderitaan. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena sekali bicara berarti bencana. Bencana bagi para koruptor dan bencana pula bagi para majikan. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya menunduk dengan bisikan dan tatapan curiga mereka. Sewaktu itu, saya ingat Pak Kasiring, guru madrasah saya, menerangkan. Perhatikan dahulu, ini sangat penting dan harus diingat-ingat betul. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. Orang-orang PKI ini benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi di Indonesia. Seluruh antek PKI harus dihukum. Dan tiba-tiba saja saya mendengar suara berbisik dari arah belakang bangku saya. Hei Caca, sini Ota, tak kasih tahu. Apa sih? Sini yo, tak bilangi. Jadi gini. Ternyata Bapak Sumara itu lo PKI. Loh, masa sih? Jangan ngaco kamu Kamu ini dibilangin gak percaya. Jangan ngeyel ta. Jadi gini, dulu itu waktu Bapak Sumara pulang dari Langgar, diseret sama tentara, dilihat sama Pak Lurah sama orang-orang kampung. Loh, masa sih? Lah kok ngeri? Lah makanya itu, kamu dan kamu jangan deket-deket lagi sama Sumara. Nanti kalau kalian semua diciduk, bisa modiar. Apa salah bapakku? Kata siapa Suliman seorang PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Malamnya, saya bertanya pada Simbah, dan Simbah pun menceritakan semuanya. Kata Simbah, Bapak dibawa oleh tentara, Pak Lurah dan orang-orang kampung. Simbok pun menjerit, Simbok berteriak, "Walah Gusti, lah Suliman gak tahu apa-apa loh." Sejak saat itu, Simbah, Simbok, Yudasri dan Kang Rohimin tak pernah bertemu lagi dengan Bapak. Dan saya sekalipun tak
tak pernah melihat wajahnya. Tapi rasanya itu, bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya, membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. Saya punya 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Fisika, matematika, kimia, biologi, belgetes semuanya. Semua sia-sia. Ijazah saya tidak berbunyi apa-apa, di mana malah saya terdepak dari pintu ke pintu untuk melamar pekerjaan. Hanya karena bayangan Bapak yang selalu menguntit di belakang nama saya. Terlebih lagi, saya ingat Pak Lurah waktu itu. Walah, Sum, kamu yakin mau jadi PNS? Beneran yakin? Kamu lah ya tahu toh persoalan itu. Siapa bapakmu? Dan orang-orang kampung juga tahu siapa bapakmu. Sebagai lurah di sini, saya tidak berani memberikan surat yang kamu minta. Gondolku yang jadi taruhannya. Walah Bapak. Di mana kamu? Moya itu, bungkam mulut orang-orang itu. Jika Bapakku bersalah, apa aku dan keluargaku yang harus menanggung semua dosa ini? Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, seperti sampah yang tersingkirkan di negeri sendiri. Saya pernah bekerja di pabrik tekstil, tapi saya dipecat hanya karena kecelakaan di tempat kerja. Dan yang lebih parahnya lagi, saya tidak mendapatkan pesangon sama sekali. Bekerja di juragan beras, saya melihat banyak kelicikan yang dilakukan oleh Den Projo, yang tidak lain adalah Pak Lurah. Bahkan dia membungkam saya dengan beberapa segelintir uang. Dan di situ juga saya gagal jatuh cinta. Saya ditinggalkan oleh Mas Edi, seorang tentara. Dia meninggalkan saya setelah tahu latar belakang keluarga saya. Laki-laki bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Untuk itu saya berhenti. Saya ingin mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak terus mengikuti. Saya putuskan untuk menjadi TKW di Arab atas usulan Simbo. Kami mengurus semua administrasi melalui perantara calon. Dan disitulah saya tahu bahwa semuanya bisa dengan mudah hanya karena uang. Iya, karena uang. Dan jadilah saya, Sumarah binti Suliman, menjadi seorang TKW lulusan SMA dengan NEM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Saya pikir hidup saya akan berubah. Saya pikir saya akan bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kalah. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, hidup saya kandas. Saya disiksa. Gaji saya selama 1 tahun lenyap dengan alasan administrasi yang dicari-cari. Dan bencana itu,
Saya diperkosa. Seperti budak yang halal dibinatangkan. Tidak. Tidak. Kesadaran itu muncul secara tiba-tiba. Saya harus berani menengokkan wajah. Saya harus mengambil pisau tajam untuk saya tancapkan ke jantungnya. Tidak. Majikan itu saya bunuh. Saya sadar setelah ini saya akan divonis mati. Untuk itu saya tidak butuh pembela hukum. Saya juga tidak butuh penasihat hukum dan tak usah dipulangkan ke negara saya, karena semuanya akan menjadi lebih rumit. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumara. Bagi saya, perjuangan, penderitaan, dan harapan semua butuh keberanian. Sejak kecil, hidup saya dipenuhi dengan ketakutan. Tapi sekarang, saya harus berani. Saya harus menampakkan wajah. Karena bagi saya, hidup dan mati adalah satu kesatuan yang pasti. Dan sekarang, sisi kematianlah yang ada di tangan saya. Inilah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani, senang, sedih, dosa dan pahala, semua sama, ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara.